على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Iman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga membacakan dan kita yang mendengarkannya telah dapat syafaatul Quran pada yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian berlanjut ke selanjutnya sesi pematerian. Materi pada kali ini, sore kali ini yaitu mengenai suci yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fayul Tofa. Dan beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, iman, nikmat Islam sehingga kita masih bisa memerangi kebodohan, masih bisa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa mari sama-sama kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Para kawan-kawan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya al-fakir di sini bukan untuk mengajarkan, melainkan untuk sama-sama belajar. Jadi jika ada terdapat kesalahan dari lisan saya, maka mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Mudah-mudahan langkah kita ini, beradanya kita ini sama-sama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum kita masuk kepada kajian kita akan mengenal dulu kitab yang akan kita bahas. Nama kitabnya Al-Kawakibud Durriyah fi Fiqh Sadat Syafi'iyah. Talkhis li ba'di syuruh matni Abi Suja' Al-Ghaih wa Taqrib. Nama kitabnya ini Al-Kawakibud Durriyah fi Fiqh Sadat Syafi'iyah. Yang mengarangnya ini ialah guru kita Maulana Syekh Alam Muhammad Mustafa Naimah Al-Azhari Asy-Syafi'i As-Sakandarani.
beliau merangkum menjelaskan kitab tentang fikih yang diambil penjelasan daripada kitab matan Abi Syuja. Ya, nanti insya Allah akan kita buka kajian ini dengan pertama mengenal pengarang kitab Abi Syuja, Lil Qadi Abi Syuja itu siapa beliau. Nanti setelah itu baru kita akan mulai bab puasa. Nah, kitab ini terdiri dari berbagai macam bab. Namun untuk saat ini, kali ini kita akan fokuskan di bab Asyam, kitab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita mulai ya. Buka kitabnya halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kawakibud Durriyah fi tarkhis ba'di syuruhi matni Abi Syuja fi fiqh as-sada asy-syafi'iyah matnul ghayah wa taqrib. Jadi kalau di Indonesia itu terkenal tuh matan ghayah wa taqrib. Nah, ini Lil Qadi Abi Syuja. Ghayah wa taqrib ini yang punya adalah Imam Abi Syuja. Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Nah, coba kita lihat syarahnya di nomor 2, halaman 1 nomor 2, Al-Qadi Abu Syuja. Al-Qadi Abu Syuja memiliki nama aslinya ialah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Nisbatan ila Asfahan baladihi. Jadi nama beliau ini adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani ini bukan asli nama, tapi ialah nama tempat yang dinisbatkan kepada diri Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Kemudian beliau memiliki panggilan Syihabuddin. Ya, kemudian kunyahnya ialah Abu Syuja. Jadi yang terkenal itu adalah kunyah beliau, Abu Syuja. Maulidihi, beliau dilahirkan wulida sanata salasin wa salasina wa khumsumi'ah wa kila salasin wa salasina wa arba'ami'ah bil Basrah fil Iraq. Jadi beliau ini lahir memiliki ada 2 periode nih, ada 2 khilaf, 2 perbedaan. Ada yang mengatakan beliau lahir tahun 533 dan versi kedua ada yang mengatakan beliau lahir pada tahun 433 Hijriyah di Basrah, di Basrah negara Irak. Aisyal Qadi Abu Syuja mi'ata wa sittina sanah walam yakhtalla udwun min a'dha'ihi. Masya Allah. Ya. Qadi Abu Syuja itu beliau hidup mi'ah wa sittina sanah, 160 tahun. Masya Allah ya, beliau memiliki umur yang sangat panjang, 160 tahun. Walam yakhtallu udwun min a'dha'ihi. Dan beliau itu otot-ototnya itu tidak melemah, tetap seger, tidak keriput dan ya tetap bugar. Ketika beliau ditanya faqila lahu, beliau mengatakan faqala ma asaitullah bi'udwin minha falamma hafidtuha fis sighar an ma'asillahi hafidhahallahu fil kibar. Aku, kata beliau, ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuhku, sehingga aku jaga tubuhku ini dari saya mulai kecil dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka natijahnya apa? Hasilnya apa? Allah akan menjaga tubuh kita ketika kita sudah tua. Masya Allah, ini pelajaran yang sangat penting ya bagi kita. Kalau kita memang mau sehat jasmani rohani kita, ya kita harus menjaga diri kita daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, teman-teman, kawan-kawan, di bulan yang penuh berkah ini, coba kita renungkan sedikit. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mata kita, telinga kita, mulut kita melihat, mendengarkan, berbicara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari nikmat beliau.
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput daripada nikmatnya, selalu memberikan kita nikmat. Tapi kita sebagai hambanya mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sering Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita sering bertolak belakang daripada aturan, daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sini kita bisa mengambil kisah, bisa mengambil hikmah daripada kisah Imam Qadhi Abi Syuja, agar kita bisa menjaga diri kita daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. Belum terlambat, ya, belum terlambat. Mulai sekarang kita mari sama-sama kita mulai diri kita dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kita kepada kitab Zahidat Dunya wa aqama bil Madinah al Munawwarah, yaqumul Masjid asy-Syarif wa yafrishul husra wa yush'alul masabih ila an mata ahadu qadamatil hujratis syarifah. Beliau ini salah satu orang yang sangat zuhud di dunia. Beliau tinggal di kota Madinah, yaqumul Masjid asy-Syarif. Beliau berkhidmah, ya, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya frishul husra, beliau sering menggelar karpet-karpet, sejadah-sejadah, melintangkan sejadah di masjid-masjid Nabawi. Wa yush'alul masabih, dan beliau tuh sering menghidupkan lampu-lampu di Masjid Nabawi. Ila an mata ahadu qadamatil hujra asy-syarifah, kemudian sampai ada yang meninggal salah satu yang berkhidmah pada kamarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha wazifatahu. Kemudian Imam Abi Syuja mengambil bagian tersebut menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membersih-bersih makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau masya Allah yang memiliki syarafun azim, kemuliaan yang sangat agung, bisa berkhidmah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha wazifatahu ila an mata wa dufina bi masjidihi alladzi banahu inda babi Jibril, ayyalladzi kana yanzilu minhu Jibril 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Abu Syuja mengambil bagian khidmah tersebut sampai beliau meninggal. Dan lebih ajibnya lagi, lebih masya Allahnya lagi, beliau itu dimakamkan di masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya beliau dimakamkan di pintu Jibril. Ya, di pintu Jibril ini alladzi kana yanzilu minhu Jibril 'ala nabi, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Wa ra'suhu bil qurbi minal hujrah asy-syarifah, dan kepala beliau itu, ya, kepala Imam Qadhi Abi Syuja itu dekat dengan hujrah, dengan kamar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal jiha asy-syarqiyah, daripada jihad syarqun, wahya jiha al-baqi al-qarib, dan ialah jihad arah yang dari Baqi. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan bisa berziarah, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki bisa ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bisa berziarah kepada kubur Imam Qadhi Abi Syuja, yaitu tepatnya di pintu Jibril dekat dengan Baqi, ya. Bentar. Baik, ini sedikit tentang kilasan sejarah daripada Imam Qadhi Abu Syuja, Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani. Masuk kita kepada Kitabus Siyam. As-siyamu lughatan, ya, as-siyamu lughatan, siam dalam kata bahasa ialah al-imsaku, menahan, ya. Jadi siam itu memiliki, puasa itu ada 3 bagian. Yang guru-guru kita jelaskan bahwasanya as-siyamu thalathah, siyamul awam, wa siyamul ulama, wa siyamul arifina billah. Nah, yang membedakan antara 3 ini apa? Siyam al-awam an syahwatil batni wal farji.
Jadi bagi orang-orang yang awam, puasanya itu hanya menjaga, menahan nafsunya daripada nafsu perut dan nafsu kemaluan, ya, nafsu syahwatnya. Jadi itu adalah siam puasa orang-orang awam. Ya, jadi kalau kita hanya bisa menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, ya syahwat perut maupun syahwat farj, ya itu berarti kita hanya mendapatkan siam al-awam, orang-orang yang awam. Siamul ulama an kullil jawarih ayya'budullaha ta'ala. Siam para ulama, kemudian siamul ulama, seperti apa siam para ulama? Siam para ulama, puasa para ulama ialah puasa kulli jawarih. Ya, setiap tubuh kita ini berpuasa. Daripada mulut kita berpuasa, ya, untuk tidak berbicara yang kotor-kotor, untuk tidak menggibahi orang, untuk tidak berbicara kejelekan orang-orang lain. Kemudian hati kita juga, ya, hati kita juga harus dijaga. Kalau kita ingin mendapatkan siamul ulama, maka kita harus jaga hati kita daripada apa? Daripada gibah kepada orang lain, daripada rasa iri, dengki kepada orang lain. Ya, kita ini sering, ya, walaupun kita tidak ucapkan, namun kita ini sering sekali di dalam hati kita ini terlintas, terhentak, kan kok seperti ini, kok si fulan seperti ini. Nah, hati-hati, ya, itu namanya gibah di dalam hati. Ya, maka kalau kita puasa, kita ingin mendapatkan puasa siamul ulama, maka kita jaga hati kita daripada gibah, ya, kepada orang lain, apalagi pada saudara kita sama muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian siamul arifin, siam al-arifina billah, puasa orang-orang yang benar-benar mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya kita, kalau misalkan kita, ya, dalam kitab hikam itu ada guru kita menjelaskan bahwasanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui jati dirinya, maka ia bisa mengetahui kejati diri Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengetahui jati dirinya, maka ia hakikatnya telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siamul arifin, ya, siam para wali-wali Allah ialah orang-orang yang mengetahui Allah adalah fi kulli nafasin dzikrun wa fikrun wa syuhudun wa jam'iyatun wa iqbalun 'ala Allah. Ya, setiap nafasnya, ya, beliau itu zikir, tafakkur, syuhud, menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa, ya, tiga puasa, golongan tiga puasa, dari puasa orang awam, puasa orang-orang para ulama, orang-orang yang berilmu, dan puasa para arifin billah. Ya, puasa para arifin billah apa? Ialah setiap hembusan nafasnya beliau menjaga. Setiap hembusan nafasnya beliau berzikir. Setiap hembusan nafasnya beliau bertafakur. Setiap hembusan nafasnya beliau menyaksikan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita ini bukan hanya sekedar menjadi puasa awam. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita ini puasa, ya, terlebih menjadikan Allah Subhanahu wa taala kita puasa al-arifin billah, menjadi seperti puasa orang-orang yang arif, yang mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'itu wujubis siyam thalathatu asya'. Coba kita lihat syarahnya di bawah itu nomor 2, bal arba'atun. Ya, tapi di sini dijelaskan guru kita kan tetapi 4. Ya, syarat yang wajib berpuasa itu ada 4 perkara. Al-awwal al-islamu. Yang pertama adalah al-islam. Ya, dia wajib beragama Islam, ya. Fala yajibu 'alal kafir al-asli wujuba ada. Ya, tidak wajib bagi orang-orang kafir, ya, mengadakan atau menjalankan puasa ini. Walakin yajibu 'alaihi wujuba iqabin 'ala tarkihi fil akhirah. Akan tetapi para kafir ini, ya, para kafir ini, orang-orang kafir ini mendapatkan dosa karena apa? Karena meninggalkan puasa di bulan
Ramadan. Artinya bagi para orang-orang kafir ini tidak wajib berpuasa, tapi wajib bagi mereka mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan puasa. Wal bulugh, kemudian ia telah balik. Jadi kalau misalkan masih kecil ya, masih di umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kalau belum balik, maka dia belum diwajibkan puasa. Tapi alangkah indahnya kalau kita ajarkan para anak-anak kita menjadi ahli puasa. Orang yang pintar, orang yang senang dengan berpuasa. Di umur 7 tahun, umur 6 tahun, kita mulai mereka, kita latih mereka untuk berpuasa. Ya, walau misalkan kita latih mereka tidak sampai maghrib, sampai zuhur dulu, ya. Atau sampai jam 1 atau jam 11, ya kita suruh, baru kita kasih dia makan. Nah itu kita mulai melatih. Tapi kalau udah balik, ya udah dia balik, kalau wanita, anak-anak perempuan baliknya ketika dia keluar haid, maka dia udah wajib berpuasa. Sedangkan yang kaum Adam ialah telah keluar mani, maka dia telah diwajibkan untuk berpuasa. Wal aqlu, dan berakal, ya, orang yang berakal, orang Islam balik, ya, mereka ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Maka qala ta'ala, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang terlebih dahulu sebelum kamu. Natijahnya apa? Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, lebih bertakwa. Maka natijah hasil dari puasa ini kita lihat nanti nih, kita lebih bertakwa atau tidak. Kalau kita bisa lebih bertakwa, maka puasa kita insya Allah menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika selepas bulan Ramadan ini, di bulan Syawal kita akan lihat ya diri kita ini menjadi lebih bertakwa atau tidak. Kalau diri kita masih belum bisa menjadi lebih bertakwa, maka puasa kita bisa dikatakan puasa yang sia-sia, hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Kemudian yang keempat, wal qudrah ala shaum, dia memiliki kemampuan untuk berpuasa seharian penuh. Ya, kalau misalkan dia sakit atau dia sedang dalam perjalanan, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, jadi syarat-syarat puasa orang yang wajib berpuasa itu ada 4. Ya, yang pertama Islam. Kemudian yang kedua ialah baligh. Yang ketiga ialah berakal. Nah, kemudian gimana kalau misalkan seandainya kita ada orang yang kita menemui orang yang berakal di pagi hari, kemudian tiba-tiba di siang hari dia stres karena memikirkan terlalu banyak pikiran, ya. Ternyata tiba-tiba dia hilang akal, junun, ya, menjadi orang gila. Maka ketika ia hilang akal itu, ya, itu tidak dikatakan berpuasa. Tapi kalau misalkan dia telah siuman daripada hilang akal tersebut, atau dia siuman daripada pingsan tersebut sebelum maghrib, maka dia itu harus melanjutkan puasanya. Ya, itu al-aqlu. Yang keempat ialah qudrah ala shaum. Ia memiliki kemampuan untuk berpuasa seharian penuh. Kalau kita lagi perjalanan jauh, misalkan kita mau pulang kampung nih, kampung kita jauh. Ya, walaupun kita naik pesawat, itu kita sudah dibolehkan untuk berbuka, ya, karena dalam rukhsah ini adalah bukan hikmahnya, tapi memang ilahnya itu sudah mencapai batas daripada 81 km. Ya, jadi kalau kita udah berpergian 81 km, kita bisa mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Namun kalau kita berpuasa, wa huwa khairul lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Nah.
Kemudian faraidhu shaum arba'atu asya. Faraid, fardu shaum, fardu puasa itu ada 4. Yang pertama an-niyatu. Nah, yang pertama itu wajib kita berniat, ya. Kalau puasa kita itu wajib niat. Maka kalau untuk di awal Ramadan kita ini ihtiyatan, ya, berhati-hati kita berniat puasa untuk sebulan penuh mengikuti Imam Malik, karena Imam Malik radhiyallahu an beliau membolehkan puasa dengan 1 kali niat di bulan Ramadan. Artinya kita niat di bulan Ramadan ini puasa penuh karena Allah Subhanahu wa taala, taklidan lil Imam Malik, ya, mengikuti Imam Malik. Namun tetap, ya, pada malam hari kita itu untuk, ya, kita niatkan untuk berpuasa pada esok harinya. Ya, adapun niat tersebut untuk menjaga daripada kita terlupa, memang benar-benar terlupa tidak niat. Maka mulai sekarang kalau misalkan belum niat sebulan full Ramadan, nanti malam kita niat, ya, kita niat, aku niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini mengikuti Imam Malik lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Yang kedua itu ialah menahan, al-imsaku anil akli wasyurbi, ya, menahan daripada makan dan minum. Jadi kalau kita udah niat berpuasa, pagi-paginya kita nggak boleh ke dapur ngambil air minum di dapur ngumpet-ngumpet, ya. Atau kita niat malamnya berpuasa, pas di bolong di tengah hari, ya, pergi di tengah jalan itu motor belok sendiri ke warteg, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Kita berpuasa, ya, fardunya itu menahan daripada makan dan minum, gitu. Ahlan. Wal jima, kemudian bersenggama. Dalam berpuasa, ketika kita berpuasa maka dilarang kita untuk bersenggama, ya. Ada yang bersuami istri di uhilla lakum, maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka di dalam Al-Qur'an uhilla lakum lailatus syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Uhilla lakum lailatus syiyam, diperbolehkan kalian, ya, orang yang telah beristri, yang udah bersuami istri, di malam bulan Ramadan itu dibolehkan, ya. Silahkan kalian bebas, ya, kalian bersenang-senang dengan istri kalian bersenang-senang dengan suami kalian di bulan Ramadan pada malam hari, ya. Mesti kita garis bawahi pada malam hari, jangan di siang hari, ya. Di siang hari itu kita mengenai kena fardu, ya, wajibnya berpuasa, yaitu menahan diri daripada makan, minum, dan jima, dan bersenggama. Wa ta'ammudil qai, dan kita jangan ta'ammudil qai, sengaja untuk memuntahkan diri kita, ya, sengaja dimuntahkan. Jangan seperti misalkan aduh pengen muntah, ya, ketika kita pengen muntah maka itu, ya, kita tahan, ya, sebisa mungkin kita tahan. Tapi kalau memang udah benar-benar nggak tahan, ya silahkan dimuntahkan, tapi muntahnya itu jangan dibuat-buat, ya. Kalau dibuat-buat, misalkan ketika kita puasa, ya, kita masukkan tangan kita ke mulut supaya muntah, maka itu batal puasanya, ya, tidak boleh. Maka dari sini fardu puasa ialah yang pertama adalah niat, ya, kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, kemudian yang ketiga adalah jima, ya, menahan diri daripada jima, daripada bersenggama di siang hari. Wa ta'ammudil qai, dan menjaga diri daripada, ya, sengaja untuk memuntahkan diri. Nah, saya kira mungkin cukup sampai di sini dulu, ya. Yang penting kita sedikit-sedikit pelan, yang penting tertancap di dalam diri kita keilmuannya. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan,
Ya, di forum ini mungkin dengan Ustazah Eka mungkin nanti bisa diberikan waktu untuk sesi pertanyaan. Dan ya, sebelum kita tutup, ini tadi ada sedikit pertanyaan dari kawan kita yang ikut kajian offline. Beliau ini bilang, Ustadz, gimana kalau seandainya saya berpuasa tapi saya tidak taraweh? Itu hukumnya seperti apa? Kita jelaskan bahwasanya taraweh ini ialah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat benar-benar dieratkan. Ya, karena taraweh ini tidak ada lagi kecuali di bulan Ramadan. Maka kita gunakan waktu kita untuk ya taraweh sebisa mungkin untuk taraweh. Namun kalau misalkan kita puasa tapi nggak taraweh, gimana puasanya? Sah. Puasanya sah, tapi sayang, sungguh sayang, ya pahalanya berkurang karena tidak mendapatkan pahala ganjaran lebih daripada sholat taraweh. Kemudian ya perlu kita garis bawahi juga bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulannya umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan ini ialah bulan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah memberikan kita hadiah, kita terima hadiah ini dengan senang hati. Kita terima hadiah ini dengan rasa syukur. Ya, karena apa? Karena 10 malam pertama ialah sebagai rahmat, 10 malam kedua ialah maghfirah, pengampunan dosa, 10 malam terakhir ialah itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Inilah hadiah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadiah ini Allah berikan kepada kita bukan karena kita, tapi karena pemimpinnya, ialah imamnya, siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya busyra, kabar gembira bagi kita semua yang dijadikan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah selawat, perbanyaklah istighfar agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita, dan juga agar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita di hari kiamat nanti, kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, saya tutup kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita doa. Ya, mudah-mudahan Allah setujui, Allah berkahi langkah kita untuk menuntut ilmu. Astaghfirullahaladzim, 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 a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunabbiru biha wujuhana wa tulatifu biha ahwalana ya rabbal alamin. Allahumma jamalan ya'ummuna wa ihsanan yashmuluna wa fadlan 'aziman yadumuna ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat wa asatid yang ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangan atau menulis di kolom komentar. Kepada Ustadz Arif, saya persilahkan. Baik, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Arif.
Oke, Ustaz Abdullah, tadi panjenengan tadi sempat menyebutkan atau menjelaskan mengenai tidak wajib bagi orang kafir itu untuk berpuasa, tapi mereka dapat ganjaran dosa. Nah, lantas bisakah dipahami misalkan, meski orang kafir itu nggak wajib puasa, lantas mereka ikut-ikutan puasa agar mereka terhindar dari dosa, itu mungkinkah puasanya mereka itu diterima? Atau mungkinkah mereka itu kalau mereka berpuasa Ramadan meski masih kafir, terbebas dari dosa juga meski nggak dapat pahala? Apakah maknanya seperti itu? Oke, jazakallah Oh, khair. baik. Sama-sama. Terima kasih pertanyaan Ustaz Arif. Masya Allah ya, pertanyaan ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Fakir coba menjawab dari pertanyaan beliau ini. Masya Allah. Ya memang orang kafir itu ya tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, namun diwajibkan bagi mereka mendapatkan ganjaran dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang tadi bahwasanya syarat-syarat kita diwajibkan berpuasa ialah Islam terlebih dahulu. Gitu. Jadi ya kita harus Islam dahulu. Kalau seandainya orang kafir ini belum masuk Islam, maka puasa dia akan sia-sia. Ya seakan-akan Islam ini bersyahadat ini seperti kita ini ingin mendaftar masuk ke sekolahan. Ya, kalau kita ke sekolahan, ya kan kita belajar, kita ingin mendapatkan ijazah, kita kudu daftar dulu. Gitu. Kalau nggak daftar kita belajar doang gitu, istilahnya belajar ya kita mendapatkan sebuah kebaikan dari belajar itu, namun kita tidak mendapatkan ijazah. Begitupun juga dengan agama. Ini hanya kiasan yang mudah untuk dicerna ya. Begitu juga dalam beragama. Ketika dia melakukan, orang kafir melakukan sebuah kebaikan, maka orang kafir tersebut mendapatkan sebuah kebaikan. Namun ia tidak pernah mendapatkan pahala, tidak pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ini belum bersyahadat, ya, belum mendaftarkan diri mereka untuk menjadi orang Islam. Maka syarat yang pertama dalam berpuasa ialah al-Islam, ya, ini bersyahadat dahulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bagi mereka yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Apakah sudah cukup, Ustaz Arif? Ya, alhamdulillah, sangat jelas. Ya. Berikutnya kepada Ustazah Yusi, saya persilahkan. Terima kasih, Kak. Begini, Ustadz, izin bertanya, tadi disebutkan itu maksudnya di penjelasannya di Ya, gimana? Nggak ada suaranya. kafir goir asli gitu, Ustaz, penjelasan. Maaf, suaranya nggak terdengar sampai sini ya. Suaranya putus-putus. Afwan, Ustazah. Jika berkenan, jika sulit pada sinyalnya, bisa ditulis di kolom chat. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ustaz Fira. Bagaimana jika berpuasa Ramadan, namun memiliki hutang qadha Ramadan pasca melahirkan dan menyusui, padahal sudah bertahun-tahun? Bagaimana pendapat menurut 4 mazhab fikih? Ahlan, Ustaz. Masya Allah. Yang pertanyaan ini harus kita teliti lebih dalam lagi. Bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i ya memang kalau kita dahulu bolong di bulan Ramadan, maka kita sebelum bulan Ramadan ini, ya sebelum bulan Ramadan yang akan mendatang, kita wajib untuk mengqadha'nya sebelum datang Ramadan tersebut. Adapun yang misalkan terlintas kelupaan daripada membayar qadha tersebut sampai kita pada bulan Ramadan, maka itu ya mungkin ini pertanyaan ini nanti kita save dulu ya, nanti kita akan cari, kita akan kaji lebih dalam lagi, karena untuk mendeteksi sebuah keilmuan kita tidak bisa ya dengan kalau memang nggak tahu, memang jujur
Ya, kita sama-sama belajar, kita masih belum tahu, nanti kita akan coba kita lihat, buka beberapa kitab fikih yang menjelaskan tentang ini. Nanti bisa tolong Ustazah Eka bisa nanti dikirim pertanyaannya lewat via WA atau ya bisa kita komunikasikan lewat email. Ya, nanti akan insya Allah akan Al-Fakir jawab secepatnya. Syukran. Baik, Ustaz. Nanti mungkin kepada Ustaz Wira pertanyaannya akan dikip terlebih dahulu, mungkin akan dijawab di grup. Kemudian pertanyaan dari Ustazah Yusi, tadi disebutkan syarat wajib puasa, yang kedua adalah balik. Dan orang kafir al-asli itu tidak wajib. Yang dimaksud kafir asli itu bagaimana, Ustaz? Dan jika ada asli dan ghair asli juga bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khair. Seperti itu, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al kafir al asli, maksudnya di sini bukan apa asli, bukan kafirnya asli ya. Di sini maksud di sini kan kita lihat halaman 2 ya, halaman 2 di nomor 3. Fala yajibu al kafir al asli wujubal ada. Jadi aslinya itu, asalnya itu wajib gitu kan, wajib mereka menunaikan ibadah puasa gitu. Itu hukum aslinya bukan kafir yang asli, tapi hukum aslinya ialah wajib untuk dilaksanakan gitu kan. Walakin yajibu alaihi wujuba iqobin ala tarkihi fil akhirah. Akan tetapi dia juga wajib mendapatkan wujub ya, wajib mendapatkan iqob, wajib mendapatkan hukuman ganjaran dosa daripada Allah Subhanahu wa taala atas ditinggalkannya puasa tersebut di akhirat kelak. Itu jadi kalau yajibu alal kafir al asli wujuba ada ya, kafir ini maksudnya al asli itu adalah aslinya, hakikatnya dia ini diwajibkan untuk tidak diwajibkan yang untuk mengadakan menunaikan ibadah puasa ini gitu ya. Bagaimana Ustazah Yusi, apakah cukup? Cukup, Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Kemudian berikutnya Ustaz ada pertanyaan dari Ustadz Pipit. Bismillah Ustadz, batas waktu imsak ketika sahur apakah sama sekali tidak boleh makan dan minum lagi? Kemudian bagaimana hukum fikih ketika azan subuh masih melakukan makan dan minum? Apakah saumnya menjadi batal? Berikut Ustadz, ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang di Indonesia ini ya ada waktu imsak. Ya kan, imsak itu mungkin 10 menit, sekitar 10 menit sebelum azan. Nah, itu imsak, waktu imsak. Nah, adanya waktu imsak ini di Indonesia itu untuk menjaga-jaga daripada waktu subuh. Takutnya kalau kita hantam terus nih, ya kan, kita hantam terus, makan terus, baru udah imsak, tiba-tiba azan Allahu Akbar gitu kan. Nah, bahaya tuh, apalagi ketika udah mau azan lagi makan sambal kan, waduh repot juga tuh, cekutan ya. Maka imsak di sini sebenarnya gitu kan, imsak ini kan bahasa Arab ya, artinya itu menahan gitu. Jadi hakikatnya imsak yang ada di Indonesia ini itu waktu untuk spend untuk jaga-jaga diri. Maka ketika imsak itu kita udah istilahnya kita stop minum untuk persiapan untuk kita start berpuasa. Adapun start berpuasa ya kan, mulainya kita berpuasa itu ialah ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu sudah jatuh masuk waktu wajib kita berpuasa. Kalau kita minum ya ketika Allahu Akbar kita masih minum, nah berarti kita
tidak dikatakan berpuasa saat itu. Gitu, karena ya waktunya kita berpuasa itu dimulai dari awal muazin mengumandangkan azan. Gitu ya. Jadi imsak di Indonesia ini adalah waktu untuk menjaga-jaga. Ya, hakikatnya ya seperti kita kalau misalkan mau lari kita mesti persiapan dulu kan, 1, 2, 3 baru go lari. Nah sama juga seperti puasa, jadi kita persiapkan diri kita dulu ya, pas imsak itu tuh kita akan persiapkan diri kita sekitar 10 menit supaya kita lebih siap untuk berpuasa lagi, dan juga ya semoga supaya menjaga ikhtiyat, menjaga kehati-hatian kita supaya enggak pas masuk waktu kita masih minum, seperti itu Allah alam. Bagaimana Ustaz Vivi? Apakah sudah cukup? Ya Ustazah, jazakillah khair. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya masih ada 2 pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama dari Ustaz Asep Solihin. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya tentang hadis yang 10 pertama turun rahmat, 10 hari kedua turun maghfirah, dan 10 hari ketiga dijauhkan dari api neraka. Dalam ceramah Ustaz Adi Hidayat, ini hadisnya lemah. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ini kita agak melebar sedikit, nggak apa-apa ya. Kalau kita belajar ilmu hadis itu memang ada namanya hadis mutawatir, ada yang namanya hadis ahad, ada hadis dhaif, hadis gharib, ya, dan lain sebagainya. Nah kalau memang dikatakan hadis yang 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, 10 hari terakhir adalah minan, ini adalah hadisnya dhaif, maka hadis dhaif ini ya ditekankan nih, saya tekankan bahwasanya hadis dhaif ini ya juzu isti'maluhu fi fadhailil a'mal. Hadis dhaif ini boleh kita gunakan untuk fadail, keutamaan sebuah pekerjaan. Seperti misalkan ada hadis puasa di bulan Sya'ban misalkan, atau puasa di bulan Rajab, hadisnya dhaif, ya silahkan. Tapi boleh kita gunakan untuk apa? Untuk keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tujuan kita ialah mendekatkan diri, taqarrub ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil positif thinking aja, kita ambil positifnya aja, bahwasanya hadis ini walaupun dhaif, tapi hadis ini yang mengajarkan kita biar bisa lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan, ya, untuk bisa memotivasi kita umat manusia supaya bisa menjadi berlomba-lomba dalam kebaikan di dalam bulan Ramadan. Maka kita katakan bahwasanya hadis dhaif ini boleh dilaksanakan, boleh dikerjakan untuk keutamaan sebuah pekerjaan. Namun ketika dalam akidah, ketika dalam keimanan, dalam kaidah akidah, hadis dhaif ini tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan. Karena dalam beragama itu kita harus benar-benar hadis yang mutawatir, hadis yang benar-benar sahih. Ya, adapun hadis dhaif ini tidak boleh, untuk masalah akidah tidak diperbolehkan, dan untuk masalah keutamaan pekerjaan ini sangat dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ada Ya. satu pertanyaan lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Ustaz. Bagaimana Ya. jika saya berada di kutub selatan atau utara dan di bulan Ramadan? Bagaimana saya menentukan waktu mulai puasa dan waktu berbuka? Padahal tidak melihat matahari tenggelam dan terbenam di fase tertentu dan kebetulan Ramadan. Berikut, Ustaz. Ya. Jadi kalau memang ada beberapa negara yang memang negaranya itu malam terus, atau negaranya itu siang terus, itu ada ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan atau sedang berada di daerah tersebut, di negara tersebut, kita itu harus bisa mengikuti, kita harus tahu
negara tetangga kita, negara yang terdekat kita, waktu puasanya dari jam berapa sampai jam berapa. Gitu. Nah, nanti kita berpuasanya akan mengikuti negara tetangga kita. Misalkan negara tetangganya puasa subuh dari jam 5 misalkan sampai jam 6. Maka kita puasa dari jam 5 sampai jam 6. Ikuti waktu negara tetangga. Gitu. Berikut, apakah sudah cukup Ustaz Wira? Ya, sudah cukup mungkin ya. Alhamdulillah, mungkin sudah cukup Ustaz untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Lebihnya, Doanya juga. kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran semuanya. Mohon doanya untuk kebaikan kita semua. Ila liqa Ustaz. Ila liqa. Jazakumullah. Izin lab Ustaz. Saya juga mohon pamit izin. Assalamualaikum.